Yo guys, welcome again di channel Nice Tutor. Kali ini gue bakal bahas salah satu teman kita yang sudah cuan 1670% dari trading meme coin ya. Di sini hanya bermodalkan 1,74 dolar aja dan dia sudah mendapatkan profit sampai 29 dolar guys. Nah, gue mau bahas koin ini ya, yang koin dia masukin ini koin 1 dolar. Nah oke, sebelum gua membahas itu, buat teman-teman yang mau masuk channel Nice Screening, ini buat teman-teman juga yang mau screening meme coin ya. Nih teman-teman kita yang di grup Nice Community Sharing itu pada screeningnya di sini ya guys ya. Jadi ini cukup mudah ya, tuh udah gua masukin 5 screening ya. Teman-teman tinggal pilih aja buat screening meme coin. Di sini sudah lengkap, jadi teman-teman cuman kirim kontrak addressnya aja, jadi nanti bakal ke screening di sini dan nanti teman-teman bisa pelajari ya. Untuk cara screeningnya teman-teman gue udah buatin videonya di yang satunya lagi, teman-teman bisa tonton di video ini. Dan juga di sini sudah gue tempatin juga list bot trading meme coin ya yang asli, dan teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya. Ini juga udah gue buat videonya untuk cara pakai bot tradingnya ya di video yang lainnya. Sekarang gue fokus mau bahas koin 1 dolar ini ya, yang udah teman-teman kita ini masuk ke sini ya. Jadi gue udah buka nih deck screenernya, yang dimana di sini ada koin 1 dolar, dan di sini memang sudah dari dia launchingnya ya di 3 hari yang lalu ya, 3 hari 20 jam yang lalu, dan sekarang market capnya udah 40 M guys, gila sih. Nah kalau yang si teman kita yang beli itu, dia ini waktu itu gua cek ya, dia ini masih di 1 M market cap guys. Makanya kalau dia masih ngehold koin ini, otomatis dia ini udah jadi sultan guys, cuman modal 1 dolar doang ya. Gila sih teman kita ini, dia modal 0,007 doang coy, gila. Terus udah sampai segini market capnya, buset. Oke, kita bakal bahasin ya guys ya. Yang pertama, ini kenapa bisa sampai naik sebegitu signifikannya untuk koin ini guys. Karena gimana ya guys ya, gue bakal kasih taunya ini karena dia itu sebuah narasi ya. Sebelumnya ini belum ada narasi yang seperti ini. Jadi ini masih bener-bener baru banget narasi kayak gini nih, just buy 1 dollar worth of this coin. Nah ini belum pernah ada yang bikin koin ini. Jadi ini paling awal, koin paling awal dibikin, dan tentunya jadi narasi ya. Jadi ini bikin kita tertarik juga sih. Kita disuruh beli 1 dolar aja untuk di koin ini. Nah makanya itu teman kita tadi beli 1 dolar doang. Ternyata gila profitnya ya. Cuman tinggal tidur aja mungkin itu harusnya. Nah kenapa dia bisa sampai 40 market cap sampai sekarang ini, kan udah di 41. Karena narasinya guys ya, narasinya ini belum pernah ada, dan terus banyak yang ngikutin juga setelah dia launching dan naik ke waktu itu baru naik ke 3M ya, baru naik ke 2 sampai 3M market cap, ada yang ngikutin guys. Nah coba kita cek ya, ini kita duplicate aja. Ini gue bakal bahas dari segi dexnya dulu, soalnya ada yang ngikutin juga banyak banget. Setelah token yang ini muncul, ada token yang lain dengan narasi yang sama, yang tentunya untuk narasi yang setelahnya itu naik sih naik, cuman enggak signifikan sama token yang pertama guys. Nah ada yang bikin token seperti ini. Mana nih pencariannya? Nah ini dia. Ada yang bikin 1 sol. Nah ini. Jadi narasi yang pertama itu diikuti nama narasi koin yang lainnya. Nah ini dibikin juga 1 sol ya, just buy 1 sol worth of this coin. Nah di sini memang dia beneran naik guys sampai 1 M market cap. Cuman habis itu dia terjun payung lagi sampai ke 100.000 sekarang nih. Karena memang untuk narasi itu hanya buat 1 koin aja ya. Untuk koin yang ngikut-ngikut itu nggak bakalan se-hype ataupun sepopuler koin yang pertama guys. Jadi itu buat teman-teman yang perlu diketahui untuk narasi ya. Nah untuk narasi yang tadi kan yang 1 sol ya, sekarang dia ada narasi yang lainnya yang ngikutin narasi 1 dolar ini guys. Nah ini gue udah search ya, dia ada yang ngikut-ngikut nih, just buy 1 euro worth of this coin. Ada lagi just buy 1 ETH worth of this coin. Nah ini coba kita bakal cek untuk yang ngikut-ngikutin ini guys.
Nah ini ya guys ya, untuk token just buy 1 euro worth of this coinnya, dia itu ngikutin yang $1 tadi. Pertama memang dia koinnya itu ini ya, nggak apa namanya, nggak ada fluktuasinya, nggak terlalu tinggi ya. Ini konsolidasi terus tiba-tiba di sini mungkin gara-gara ada narasi yang $1 itu, baru nih para yang whales yang lain tuh langsung masuk ke sini, dan dia terbangnya cuman sampai di 1 M aja, langsung terjun lagi ke 100.000 market cap, sama kayak yang koin tadi 1 Sol. Terus ada juga yang ngikutin tadi yang just buy 1 ETH ya. Nah ini coba kita cek guys, cuman ini kayaknya di jaringan Ethereum guys. Coba kita cek ada nggak nih, di jaringan Base ya, Base. Coba kita cek ya guys ya. Nah ya, ini di jaringan Base, dan sekarang market capnya 95.000. Dia nggak bisa terbang tinggi banget karena mungkin di Base itu peminatnya sedikit ya guys ya, dan juga karena ini memang mengikuti narasinya si $1 ini, $1 yang ini ya guys ya. Mana tadi? Nah $1 yang ngikutin ini. Jadi memang narasi itu nggak bisa diikuti-ikutin sama yang lain. Mungkin diikutin bisa, cuman nggak bisa naik seperti narasi yang bikin yang paling utamanya gitu guys, yang bikin narasi tersebut gitu. Seperti ini kan yang bikin narasi nih, narasi yang baru, meta yang baru ya guys ya. Metanya meta $1 gini. Jadi pada ngikutin, pada bikin koin-koin yang namanya serupa gitu guys. Nah terus gimana sih bisa sampai naik seperti ini juga? Oke, gue juga udah cek di Twitter juga ya guys ya. Satu orang ya yang profit sampai $207.000 guys. Dia ini ngehold 5 million atau 5 juta koin yang $1 ini, dan profitnya gila sampai 200 ribuan dolar. Wah si ini gila banget guys. Gue juga ngecek nih guys untuk di X resminya ya, yang X nya si $1 ini. Ada beberapa postingan juga yang informasi ini nih guys, dari postingan Don Yuan juga. Si Don Yuan ini ngeposting beberapa whales ini tuker koin Chilgai-nya ke Sol. Abis itu dari Sol itu dipindahin untuk membeli token $1 ini guys, sebesar 105.000 US dollar ya. Dan ini untuk jumlahnya 1M lah guys ya, 1,4M tokennya ini. Jadi whales nih pada pindah tokennya ke $1 ini. Nah pertanyaannya guys, ini kalau udah whales sudah pada pindah ke sini, apakah ini nanti bakal bisa naik sampai beberapa puluhan ribu persen lagi guys, seperti koin ini, koin Pinut ya. Koin Pinut kan awal-awalnya juga segini dulu guys, 30M market cap. Nah memang ini juga udah sampai naik 80M market cap guys ya. Terus dia memang pada take profit dulu nih para paus-pausnya ya, whales-whalesnya, dan jadi sekarang di 30-an. Terus kemungkinan ada nggak sih ini bisa listing di CEX ataupun seperti Binance ataupun Bitget dan juga yang lain-lainnya. Pasti teman-teman kan pada penasaran akan hal tersebut ya. Cuman menurut gua $1 ini bakalan listing di CEX guys, karena setelah gua lihat-lihat lagi, karena ini meta yang paling baru ya, belum pernah ada yang buat koin dengan narasi seperti ini, dan yang pastinya ini baru, meta yang baru. Kemungkinan ini juga bakal bisa listing di CEX. Terus di coin market capnya juga di sini yang ngevote buat listing di coin market cap udah 581 orang ya, biar nanti listingnya lebih cepat gitu. Kalau pada ngevote ini itu listingnya lebih cepat dipilih sama CMC-nya agar dipercepat untuk listing di coin market cap-nya. Jadi di sini biar bisa kelihatan untuk data-datanya gitu guys, karena ini belum verified by coin market cap ya, jadi memang belum terverifikasi. Jadi nanti kalau udah terverifikasi jadi lebih enak untuk datanya kita lihat langsung dari coin market cap ini. Kalau misalkan udah listing di CEX itu lebih parah lagi guys. Tapi kalau listingnya kayak di MXChange itu kurang menarik. Tapi kalau misalkan listingnya udah di minimal di Bitget ataupun di HTX ataupun yang rajanya di Binance, waduh itu udah pasti naiknya berkali-kali lipat guys. Kalau misalkan kita ngelihat dari ininya tersendiri ya, misalkan kita mau masuk nih guys, kita harus buat ini guys, technical analysis dulu ya. Kita harus buat technical analysis dulu, kita mau tentuin berapa
di market cap berapa kita harus masuk. Nah, gua sih jarang technical analysis, cuman kalau misalkan kalian mau masuk itu harus di harga yang koreksi dan berada di titik support ya. Untuk di atasnya ini kan ini udah masuk di harga koreksi ya, tapi entah ini bakal masih turun atau tidak ya. Cuman kalau kalian mau naiknya itu secara sedikit ataupun mau scalping gitu ya, teman-teman tinggal tentukan aja posisinya ya di mana. Misalkan teman-teman sudah titik supportnya di sini, ini rentang waktunya di 1 jam ya. Coba misalkan kita ke 15 menit juga boleh. Kita scalping di area support sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ini aja guys. Tinggal di 2:1 aja. Jadi untuk yang merah ini stop loss, dan ini kalian ini batas take profitnya. Jadi kalian masuk ke area support sini. Kalau misalkan udah nyentuh di sini di 33 market cap ataupun kurang dikit lah, kalian masuk gitu ya. Nanti misalkan udah profit beberapa persen, teman-teman bisa take profit. Nah, yang pasti karena ini belum listing di Cex, teman-teman belinya gua saranin pakai bot Telegram yang udah gua sediain di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih. Kalau gue biasanya pakai PP Boost, ada juga teman-teman yang pakai Trojan ya. Terus nanti teman-teman, gue juga udah screening juga di token $1 ini, karena memang dia itu udah naik sekian beberapa puluh market cap ya. Ini susah kalau buat di rug pull guys, karena untuk devnya juga sudah jualan gitu ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya, untuk devnya juga udah jualan. Jadi yang megang token banyak itu ya komunitas gitu. Jadi misalkan komunitasnya pada jualan semua, baru turun drastis. Tapi kalau komunitasnya masih ada yang ngehold, itu masih bisa guys. Gue juga udah cek di GMGN ya guys ya, untuk token $1 ini. Seperti ini untuk tampilan di GMGN. Kita bisa melihat untuk snippersnya waktu listing ini dia masih ada yang hold beberapa sebagian ya. Ada 8 orang nih yang jual sebagian, dan yang lainnya udah dijual semua. Jadi ada 70 orang penjual pertama yang waktu listing ke Raydium ya. Dan masih ada yang holding guys. Masih ada yang holding, cuman beberapa orang doang, cuman 8 orang doang guys yang masih holding dari semenjak masuk ke Raydium. Jadi ini masih, menurut gue sih masih worth it untuk dibeli ya. Tapi teman-teman, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual ataupun, tapi baik lagi ini bukan saran finansial lagi sih ya. Teman-teman bisa tentuin sendiri, karena yang beli itu tangan kalian sendiri guys. Mungkin untuk analisis token $1 cukup segini aja. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa join di grup Nice Community Sharing di sini. Udah gue sediain linknya, semuanya ada di deskripsi video ya. Terima kasih. Apabila suka dengan konten seperti ini, jangan lupa langsung like dan subscribe channel Nice Tutor ya guys ya. See you in the next video dan goodbye.